Baik, udah jam ini juga, jam 2:05, kakak langsung absensi aja ya, biar kita mulai. Karena waktu kita juga cuma 1,5 jam. Oke, sebentar. Balkis Zalfira belum ada masuk. Gede Andika? Oke, Nanda Tua Saputra? Hadir, Kak. Mirza Ramdan? Belum. Rizka Normalita juga belum. Oke. Tibian? Ya, Kak. Nareswari? Hadir. Michela Julia? Belum hadir. Raisya Fitri? Juga belum. Hayatul Insani? Belum. Auliatul Jannah juga belum. Koichi Daniel Gultom? Hadir, Kak. Hadir. Semangat ya untuk teman-teman yang mau sharing matematikanya. Nah, kalau gitu sekarang kakak yang perkenalan diri ya. Selamat siang semua, nama kakak Indah Putrisari. Kalian bisa panggil kakak Kak Indah. Nah, di sini kakak jadi host untuk sharing session soal prediksi soal IOS Matematika SD tahun 2021. Nah, semoga kalian tetap terus semangat belajarnya. Apa yang nanti disampaikan sama kakak pelatih kita bisa mudah dimengerti, dan kalau ada yang kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ya. Jadi jangan diam-diam aja, manfaatkan waktu yang ada. Nah, untuk kakak pelatih kita hari ini, itu Kakak Widya. Halo Kak Widya. Hai. Dengar nggak suaranya Kak Widya? Dengar. Oke. Ya, kedengeran jelas nggak? Dengar. Kalian dengar jelas nggak? Kedengaran jelas, Kak. Oke. Kak Widya gimana? Mau kita mulai sekarang atau mau ada perkenalan lagi? Udah cukup kayaknya. Baik, kalau gitu kita langsung mulai ya. Baik. Nah, itu saya serahkan kepada Kak Widya selaku pelatih kita hari ini. Kepada Kak Widya, saya persilahkan. Oke. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 dulu ya. Udah ada yang ngerjain soalnya belum? Semuanya sudah dikerjain, Kak. Oke, kira-kira nih nomor 1, siapa yang udah dapat jawabannya? Jawabannya nomor C. Nomor C, iya. Nah, yang lain? Saya C, Kak. Oh, C juga. Berarti udah tahu dong caranya. Oke, biar Kak jelaskan ya, karena nggak semuanya jawab. Nah, jadi nih, kalau misalnya kita ketahui ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100, itu tadi katanya berapa? 5.050. Kan 1 sampai 100 ya, 5.000 sampai 5.050. Nah, tapi berapa sih kalau misalnya di situ ada 401, 402, 403, sampai dengan 500. Kalau kalian jawabnya gimana? Nah, kalau misalnya cara kakak nih, yang pertama adalah kita pisahkan dulu. Kalau di sini kan sama dengan 400 tambah 1, benar nggak? Nah, jadi 400-nya kan berulang sampai berapa kali? Sampai 100 kan? Nah, maka karena 400 kita berulang sampai 100 kali, maka 400-nya kita kali 100. Kalinya jadi berapa? 40.000. Nah, 40.000 yang untuk 400 kali 100. Tapi kan masih ada sih
1 tambah 2 tambah 3 sampai 100 kan? Nah, inilah yang tadi katanya 5.050. Nah, maka tadi 5.050 adalah 45. Gitu dia. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kenapa sih bisa kayak gini? Tidak, Kak. Udah pada ngerti semua? Sudah Sudah, ngerti, Kak. Oke. Ada nggak yang kaliin 5.050-nya kali 5? Kali 4? Enggak ya? Alhamdulillah pada pinter semua. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2. Sebuah wadah berbentuk prisma dengan alas persegi. Prisma itu apa kira-kira? Bangun yang bagian bawahnya dan bagian atasnya itu sejajar, ya kan? Nah, maka bentuk prisma katanya apa? Persegi. Alasnya persegi nih. Oke, alasnya persegi. Dan panjangnya itu 38 cm, sedangkan alasnya 13, maka dia adalah tinggi ke atas. Oke. Ya, kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, tadi katanya kan sebuah wadah berbentuk prisma dengan alas persegi. Tingginya 38 cm nih. Dan alasnya 13 cm. Dalam keadaan berdiri, begini, dia itu punya tinggi air 26 cm. Oh, berarti di dalamnya ada air yang tingginya 26 cm. Nah, di sini di airnya. Berapa tinggi air tersebut jika wadahnya itu direbahkan? Direbahkan maksudnya gimana? Tiduran, gitu kan? Nah, kalau tiduran berarti bentuknya jadi gimana? Jadi gini kan? Bener nggak? Nah, jadi karena tadi kan dia tingginya 38. Terus kita tidurkan dia. Karena kita rebahkan, maka yang di sinilah yang dia menjadi panjangnya 38 cm. Dan karena tadi katanya alasnya persegi, 13 cm kan? 13 cm, di sini juga 13 cm. Bener nggak? Nah, maka menjadi panjang alas bawahnya 3/4, panjang alas kirinya 13 cm, dan tingginya juga merupakan 13 cm. Ada yang tahu nggak kenapa 13 cm tingginya? Karena direbahkan. Iya, karena direbahkan. Tadi karena alasnya persegi kan? Oke, maka nih pertama-tama kita cari dulu dong, berapa sih volume airnya? Benar nggak? Nah, maka volume air adalah berapa sih volume dari sebuah balok atau prisma segi 4? Luas alas kali tinggi. Iya, luas alas dikali tinggi. Kita carinya yang berdiri dulu apa yang tiduran dulu? Yang berdiri dulu. Berdiri dulu kan? Iya, berdiri dulu. Maka volume airnya adalah ya, luas alasnya berapa? 13 kali 13. Dikali tinggi airnya. Tinggi airnya berapa katanya? 26. 20? Iya, 26. Nah, maka 13 kali 13 dikali 26. 13 kali 13 kira-kira berapa nih? 169. Iya, kita kalikan 26. Jadi berapa? 9 kali 6? 54. 6 kali 6? 36. Tambah 5? 41. Sisa 4-nya. 6 kali 1? 6. Tambah 4? 10. Nah, kemudian yang bawahnya 2 kali 9? 18. 1. 2 kali 6? 12. Sisa satunya ditambahin. 2 kali 1? 2. Tambah 1. Maka menjadi 4, 9, 3, 2.394 untuk yang volume airnya. Sentimeter pangkat 3.
Nah, udah dapat deh kita kan, volume airnya 2394. Setelah itu kita apain? Kita cari volume dari Iya, ini nggak? volume air kedua. Karena dia dirubahkan. Oke, air kedua. Maka menjadi volume air sama kan luas alas kali tinggi. Nah, bentar ya. Nah, alasnya tadi jadi siapa? Jadi 38 sama 13 kan? 38 dikali 13. Ini alasnya. Volume airnya sih 2394. Nah, 2000 13 kali 13 kali 26. Sebentar ya. Kita ulang. 13 kali 13, 169. Kita kalikan dengan 26. Dikalikan menjadi 9 kali 6, 54. 6 kali 6, 36. Ditambah 5, 41. Tambahin jadi 1000. 2 kali 9, 18. 2 kali 6, 12. Tambah 13, 1. 2 kali 1, 2. Maka menjadi 4.934. Maka volume airnya adalah 4.394. Kemudian kita cari volume, kita mencari tinggi dari volume yang diketahui tadi. Maka volume air di tempat kedua adalah sama juga luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan tadi sama dengan 4.394 ya. Nah, dengan luas alasnya adalah 38 kali 13 dikali tingginya berapa? Belum tahu kita kan? Oke. Nah, maka jadi bagaimana? 38 kali 13. Maka si T ini sama dengan si 4.394 per 38 dikali 13. Oke, jadi kira-kira hasilnya berapa ya? 9 kah? Iya, ini berapa kira-kira? 8,89. Iya, 8,89. Kita bulatkan menjadi yang paling mendekati Jadi 0 siapa? 9. 9,0. Oke, maka jawabannya adalah bulat. Sampai sini ada yang ngerti nggak? Tidak mengerti, Kak. Tidak, matematika itu mudah ya. Iya. Iya, oke. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Oke, nah nomor 3. Ada nggak yang udah dapat jawabannya? Aku, Kak. Ya. Soalnya dari mana ya? Jawabannya K. 41 tambah 42. Oke, 41 tambah 42 dengan cara apa? Tadi siapa yang belum dapat soalnya? Saya, Kak. Koichi ya? Koichi bisa lihat soalnya di grup, Dek. Makasih ya, Kak. Iya. Oke. Nah, jadi nomor 3 soalnya adalah tes ya, menjumlahkan nomor-nomor pada buku yang terdiri dari 88 halaman. Nah, jumlah dari halaman itu 3.999. Rupanya dia ada keliru nih. Ada halaman berurutan yang dihitung itu 2 kali. Nah, halaman berapa aja itu gitu.
Nah, maka kalau misalnya kita hitung jumlahnya, kita pakai apa? Rumus apa nih namanya? Rumus deret aritmatika. Nah, rumus deret aritmatika kira-kira apa? Di mana nilai Sn atau jumlah adalah n per 2 dikalikan dengan 2 kali A ditambah n kurang 1 dikalikan B. Nah, kira-kira nih nilai n itu siapa? N sebagai jumlah halaman buku tadi kan? Jumlah halaman buku tadi berapa katanya? 88 kan? Nah, terus di halamannya itu kok misalnya A sebagai huruf pertama, nah berarti A-nya sih 1. Selisihnya berapa? Nah, karena dia halaman buku, maka kan dia berurutan nih. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maka selisihnya adalah 1 juga. Kemudian yang kita cari pertama kali apa? Adalah jumlah halaman di total 88 halaman tersebut. Maka di S88 tadi adalah siapa? Di rumusnya adalah N per 2. Kalau N-nya itu 88, maka 88 per 2 dikalikan dengan 2 kali A. 2 dikalikan 1. Ditambahin N kurang 1. N-nya pun 88, kurang 1 jadi 87 nih. 87. Dikalikan B, selisih dari buku-bukunya tadi adalah 1. Maka jadi berapa? 88 per 2 adalah 44. Dikalikan dengan 2 kali 1, 2. Ditambahin 87 kali 1, 87. Nah, maka sama dengan 44. Kita kalikan dengan 89, maka hasilnya adalah 3.916. Nah, karena kan hasilnya itu 3.916 ya untuk 88 halaman. Tapi katanya tadi apa? Ada halaman yang dihitung 2 kali. Nah, makanya itu adalah karena totalnya tadi adalah 3.999, kita kurangi deh sama 3.916. Nah, berapa nih kira-kira hasilnya? 9 kurang 6. Jadi 83. Iya, 83. 83, terus katanya ada apa? Ada 2 halaman yang berurutan dihitung 2 kali. Maka nih, 83 dibagi 2 halaman. Maka hasilnya adalah berapa? 41,5. Nah, karena 41,5 itu kan bukan angka yang bilangan bulat. Nggak mungkin dong kita punya buku halamannya 41,5, Kak, gitu kan? Nah, maka 41,5 ini dia berada di antara halaman 41 dan halaman 42. Oke, maka jawabannya adalah 41 dan 42. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ya? Tidak ada, Kak. Sudah mengerti. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Oke, kita mulai nomor 4 ya. Oke, nah, kemudian nomor 4, berapakah kali angka 1 yang terdapat hasil pengurangan berikut? Nah, angkanya ada berapa? Angka 111-nya itu sampai ada 14 digit dikurangkan dengan 222
yang angkanya itu sampai dengan 7 digit. Nah, kira-kira nih, berapa banyak angka satunya? Gitu. Nah, kalau misalnya ini angkanya masih kecil kan masih mudah ya. Tapi gimana sih kalau misalnya nanti angkanya menjadi di sini 1000 digit, di sini ada 500 digit. Nah, maka dengan itu kita mesti cari polanya dong, ya kan? Nah, maka kita pertama-tama kita cari polanya dulu. Awalnya dari mana? Dari misalnya ada 6 angka 1, 4, 5, 6, dikurangkan dengan 2 angka 3, 3 kali angka 2. Nah, kita cari dulu polanya. Nah, kita tahu nih 3 kali angka 1. 6 kali angka 1. Nah, yang di bawahnya adalah 3 kali angka 1. Angka 2. Ya, maka pengurangannya berapa? Maka menjadi 1 kurang 2. Nah, dipinjam nih. Ya kan? Dipinjam sisa 0. Di sini jadi 11 kurang 2, 9. Nah, ini juga dia pinjam ke depannya. Maka 10 kurang 2, 8. Pinjam juga ke depannya menjadi 10 kurang 2, 8. Di sini 0. 1, 1, 1. Maka nih, kalau misalnya angka satunya ada 6, angka 2-nya ada 3, angka satunya ada 3. Angka satunya ada 3, angka satunya ada 2, angka 8-nya juga ada 2. Oke, untuk dapat ini berarti kita dapatkan apa? Kalau angka pengurangnya ada 3, maka angka 8-nya ada 2, angka satunya juga ada 2. Kak, gimana sih kalau misalnya angkanya itu banyak? Ini kan masih sedikit, masih gampang, gitu kan? Nah, ayo kita coba lagi. Kalau misalnya angkanya itu ada, kita coba dulu jadi 8 angka 1. 8 kali angka 1. Dan kemudian ada 4 kali angka 2. Nah, 4 kali angka 2. Nah, ya kan? Kalau misalnya di sini, kita cari polanya dulu. Gimana polanya? Nah, maka menjadi 11 1 kurang 2, kan nggak bisa. Kita pinjam ke depannya nih. Nah, berarti ini 11 kurang 2, 9. Yang ini, dia juga pinjam ke depannya. Maka di sini kan tadi sisa 10. 10 kurang 2, 8. Nah, yang ini juga pinjam deh ke depannya. 10 kurang 2, 8. 10 kurang 2, 8. Ini juga udah habis dipinjam, sisanya 0. Maka di sini sisanya adalah angka 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Nah, maka di sini kita dapatkan adalah 3 kali angka 1. Di sini juga kita dapat 3 kali angka 8. Nah, untuknya yang gimana? Untuk 4 kali angka 2, kita bisa dapat 3 kali angka 1, 3 kali angka 8, 1 kali angka 9, 1 kali angka 0. Sesuai kan dengan polanya? Oke, berarti kita bisa dapatnya berapa? Maka kalau dia 14 kurang 7, kita dapat angka satunya siapa? Angka 2-nya ada 7, maka angka satunya sebanyak 6 kali, angka 0-nya sebanyak 1 kali, angka 8-nya sebanyak 6 kali, dan angka 9-nya sebanyak 1 kali. Oke. Nah, maka jawabannya nomor 4 apa? 6. Iya, maka A-nya ada 6 kali. Nah, kan masih mudah kan kalau 14 sama 7 gitu. Mau nggak kita coba jadi angkanya 1000 sama 500? Kita coba ya. Nah, maka jika dia itu 1000 dan 500, kita jadinya gimana? 1, 1, 1, sampai dengan 1000 kali.
Nah, kemudian dua-duanya sampai dengan 500 kali. Nah, kalau dari yang pola tadi nih, nanti kita jawabannya berapa? Angka satunya sebanyak 499 kali. Kemudian kita jumpa 0. Kemudian angka 8 yang kita jumpainnya juga sebanyak 499 kali. Kemudian angka 9. Sampai sini bisa? Bisa, Kak. Ada yang bingung nggak? Iya. Ada yang bingung nggak lihat soalnya? Tidak, Kak. Nareswari Iya. gimana nih? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Koichi gimana? Jelas? Ngerti, Atau Kak. oke. Nareswari gimana nih? Nggak apa-apa, Kak. Paham ya? Paham. Oke, bisa dilanjut kalau. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 katanya apa? Jarak Jakarta sama Bandung adalah 154 km. Zaki naik mobil dari Jakarta menuju Bandung jam 17. Oke, dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. 30 menit setelahnya, Bayu naik mobil dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan 48 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, jam berapa mereka akan berpapasan? Nah, adik-adik semua nih, tahu nggak apa bedanya berpapasan sama menyusul? Berbeda arah. Iya. Oke, kok menyusul? Kalau menyusul satu arah. Oke. Nah, benar juga. Kalau misalnya berpapasan, maka artinya gini. Misalnya, di sini ada Kak Indah sama Kak Widya. Kak Widya di sini, Kak Indah mungkin sebelah sini. Kalau katanya berpapasan, maka Kak Widya jalan dari sini, kemudian Kak Indah jalan dari sini. Kemudian kami ketemu tengah jalan. Nah, itu namanya berpapasan. Kalau menyusul artinya adalah Kak Widya jalan. Kemudian Kak Indah juga jalan dari arah yang sama. Sampai sini dapat ya. Oke. Nah, maka kata tadi apa? Jarak Jakarta-Bandung adalah 154 km. Ada nggak yang udah bisa ngerjain nomor 5? Nggak ada. Tadi aku masih ngecatet, masih Oh, gitu. hitung. Oh, ada yang nyatet ya? Maaf ya, kakak tadi nggak tahu. Ya. Nah, ini kakak buat keterangannya ya. Nah, diketahui. Nah, apa tadi katanya? 154 km. Maka apa? Jarak 154 km. Kemudian apa lagi katanya? Zaki naik mobil menuju Jakarta Bandung jam 17.35. Nah, maka waktunya waktunya adalah jam 17.35. Nah, 30 menit setelahnya Bayu. Nah, ini waktu siapa tadi katanya? Waktu si Zaki. Nah, kalau misalnya ini waktunya si Bayu. Nah, ini si Bayu. Waktunya 30 menit setelah 17.35. Berarti jam berapa nih kira-kira? Berarti jam 18.05. Oke, 18.05. Nah, dengan kecepatan 8 km kan 54 km tadi ya, 52 km ya katanya. Dan si Bayu K2 48 km per jam. Nah, kemudian melalui jalan yang sama dan semuanya lancar. Nah, kira-kira dari soal yang ini, apa yang pertama kali kita cari?
Karena kan katanya tadi berpapasan, ya kan? Sedangkan si Zaki dia PJ duluan. Maka kita pakai rumus waktu berpapasan yang berbeda waktu. Tapi pertama-tama kita mesti cari dulu kasih selisihnya gitu. Cara mencari selisihnya adalah dengan kita hitung. Si Zaki ini berjalan selama setengah jam. Oke, berarti T1 si Zaki itu adalah setengah jam. Setengah jam itu adalah 30 menit per 60 menit. Dikalikan dengan si Zaki tadi berjalannya berapa? 52 km per jam. Nah, karena dia udah jalan setengah jam, maka dia dapatnya siapa? Ini sama dengan setengah dikali 52, hasilnya adalah 26 km. Jadi, si Zaki ini udah jalan selama 26 km. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kakak pakai rumus ini? Karena berpapasan sama waktunya berbeda. Oke, nah itu kan belum waktu berpapasan. Tadi kakak pakai yang rumus jarak. Jarak kecepatan waktu, kita ingatnya gimana? Siapa presiden kita? Pak Jokowi. Oke, maka ingatnya adalah Jokowi. Ya kan? J-nya sebagai jarak kan? K sebagai kecepatan. Dan W-nya sebagai waktu. Nah, maka nih kalau misalnya kakak bilang kita mau cari waktu, nah maka itu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kalau kakak mau nyari kecepatan, maka sama dengan jarak per waktu. Nah, maka kalau misalnya kita mau nyari jaraknya Pak Zaki tadi, itu sama dengan siapa? Kecepatan dikalikan waktu. Waktunya tadi ada setengah jam dan kecepatannya adalah 52 km. Makanya kita dapat di 26 tadi. Gitu. Bisa ya? Kemudian kita lanjut ke rumus berpapasan. Ada yang tahu nggak apa rumus berpapasan? Waktu berpapasan ada dua. Yang pertama nih, kalau waktunya sama. Kalau waktunya sama. Nah, kalau waktunya sama, kita pakai rumus yang mana? Nah, waktu papasan, jika waktunya sama adalah jarak per kecepatan orang pertama, misalnya nih, pertama Pak Jaki, yang kedua si Bayu tadi ya kan, ditambahin kecepatan orang kedua. Nah, tapi kalau misalnya, tadi kan ketika kita berbeda waktu, kalau beda waktu, maka WP-nya adalah selisih jarak. Selisih jarak adalah jarak awal dikurangi dengan jarak berjalan orang pertama per kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Nah, soal nomor 5 ini kira-kira kita makainya rumus yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Oke, kita pakai yang bawah kan? Nah, maka kita WP-nya adalah, tadi jarak kita berapa? 154 km dikurangi dengan 26 km. Jarak berjalannya orang pertama kan? Per K1 tambah K2. K1 tambah K2. Nah, maka 154 dikurangi 26. Berapa yuk? K1, K2, oke. 100. Berapa? 128. 100. Iya, 128. Per 52 ditambahin 48. Nah,
Maka WP-nya adalah 1,28 jam. 1,8 jam. Kira-kira ini sama dengan siapa? 1 jam 28 menit. Benar apa enggak? Bukan. Kan. Bukan. Nah, maka 1,28 jam sama dengan siapa? 1 1 jam jam 16 menit. 16 menit. 17 menit. Ya, sama dengan 1 jam 16 menit 48 detik. Nah, kan 48 detiknya ini kan belum sampai kan 1 menit. Maka kita langsung aja buat 1 jam 16 menit aja. Ya kan? Nah, 1 jam 16 menit nih dari waktu awal, kita tambahinnya dari waktu yang mana? Waktu si 17.35 atau 18.05? 17.35. 18.05. Kenapa 17.35? Kenapa? Karena itu waktu awal. Enggak dong, kan katanya ada waktu berpapasan dan kita juga udah menghitung berapa sih jaraknya si Pak Zaki tadi kan. Maka yang kita hitung adalah dari waktu setelahnya. Setelah 30 menit Pak Zakinya itu berjalan. Nah, maka waktu setelahnya itu kan 18.05 nih. Ditambahin dengan 1 jam 16 menit. Nah, ini kita tambahin. Nah, maka jadi berapa? 19, 21. Ada yang udah dapat belum sebelumnya? Saya, Kak. Iya. Dapat berapa? 19.21. 19.21. Oke, pinter banget nih. Nah, maka jawabannya adalah E. Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Ya. Silakan dicatat dulu ya. Udah dicatat semua? Sudah, Kak. Wah, masih ada yang baru masuk nih. Vincent, Auliatul Jannah juga baru masuk. Dibayar berapa orang ini? Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang kurang paham? Boleh ya ditanyakan karena waktu kita juga masih ada. Vincent sama Mirza, Auliatul gimana? Kan tadi kakak juga udah ada nge-share ini kan soalnya di grup. Nah, jadi itu sebagai bahan kalian untuk mencoba menjawabnya sebelum pembahasannya kita. Jadi untuk kalian yang mungkin masih ada yang kurang paham atau teman-teman yang baru masuk juga, yang belum paham udah dikerjain nih tapi belum paham. Nah, kalian bisa langsung tanyakan aja di sini ya. Nanti akan dijawab langsung sama Kak Widya. Vincent mana nih? Mirza?
Kakak mau lihat dong mukanya, biar kita saling kenal. Ini dari daerah yang berbeda semua kan? Iya. Iya. Mirza sama Vincent mana nih? Halo Auliatul. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Ibu. Ngomong. Kak, kan aku baru masuk, jadi belum Iya. paham. Nomor berapa yang belum paham? Udah coba dipelajari belum? Udah ada dijawab? Belum. Belum Baru semua ya? lihat. Baru lihat soalnya Kak. Baru lihat. Coba dipahami dulu soalnya, kira-kira mana yang sulit banget untuk kamu menjawabnya. Nanti akan jelasin lagi sama Kak Widya. Mirza gimana nih? Vincent, ada nomor berapa yang belum paham? Atau Tibia nih, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau di-sharingkan? Naraswari, Nanda? Enggak Kak. Koichi gimana? Kak. Gede? Oke, Vincent sama Mirza nggak ada suaranya nih. Kalau dia si charger, Gimana? Coba dihidupin. Oke. kalau dia tidak berpapasan, Coba ininya jangan dimatikan dulu deh. Koichi jelaskan apa yang mau ditanya nih. kan soalnya itu berpapasan, Kak. Ya. Jadi kalau dia jalan nyusul gitu, Kak. Oh, menyusul berarti tidak berpas-pasan ya? Oke. Nah, misalnya dia nyusul ya, kalau nyusul tadi Kak dia kayak Kak Indah sama Kak Widya jalan, ya kan Kak Widya tapi jalan duluan. Dan Kak Indah nyusul, tapi jalannya lebih cepat nih biar bisa nyusul. Ya enggak? Nah, maka kalau misalnya dia waktu menyusul, nah, kalau misalnya waktu menyusul, nih, waktu menyusul itu rumusnya adalah selisih jarak per kecepatan orang kedua dikurangi dengan kecepatan orang pertama, atau kecepatan orang yang paling cepat dengan kecepatan orang yang paling lambat. Nah, tadi kan kita dapat nih selisih jaraknya itu berapa? Selisih jaraknya kan tadi kita dapat jarak berjalannya ya, pertamanya. Jarak berjalan orang pertamanya itu adalah 26 tadi ya, Pak Zaki ya. Yang kecepatan Zaki tadi kan dia sudah berjalan itu ya 30 menit. Dengan kecepatannya itu dan 52 km per jam. Nah, maka yang kita hitung selisih jaraknya itu adalah jarak si Zaki udah jalan dibagi dengan kecepatan yang paling besar dikurangi kecepatan yang paling sedikit. Nah, jadi kecepatan Zaki tadi adalah waktunya berapa? Kita ingat lagi tadi rumusnya adalah presiden. Apa coba tadi? Jokowi. Rumus Jokowi tadi, iya, rumus Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Yang kita mau cari adalah jaraknya si Pak Zaki tadi udah jalan.
Nah, maka kalau kita cari jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Nah, dengan kecepatannya tadi adalah 52 km per jam nih. Kan? 52 km dikalikan dengan waktu. Waktunya tadi 30 menit atau sama dengan berapa jam? Setengah jam. Iya, maka 52 kita kalikan setengah adalah 26 km. Nah, maka kalau misalnya kita menyusul adalah selisih jaraknya di 26 km per kecepatan yang paling cepat. Nah, kira-kira siapa yang paling cepat? Pak Jaki atau Pak Bayu? Pak Jaki ya, 52 km. Iya. 52 dikurang 48. Nah, maka ini menjadi 26 per 2 kurang 48. 4. 4. Oke, maka 26 dibagi 4 sama dengan 6,5. Iya. Maka dia akan menyusul dengan waktu 8,5 jam. Lama banget ya. 8,5 jam kemudian dia baru bisa nyusul. Nah, tapi kalau misalnya dia papasan. Bukannya 6,5, Kak? 6,5, Kak. Oh iya, sorry. Makasih banyak ya. 6,5. Maaf tadi Kak kurang fokus. Nah, maka kalau misalnya kalau menyusul pokoknya dia gini, selisih jaraknya dulu, baru kita dibagikan dengan kecepatan yang paling cepat, dikurangi dengan kecepatan yang paling lama. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Kak. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan hitung-hitungan semua. Kakak mau ngasih soal tambahan, mau nggak? Mau, Kak. Mau, Kak. Oke, Kak. mengenai lingkaran ya. Yang lainnya udah pada catat tadi? Udah, Kak. Udah, oke. Nah, Kakak ya. Di sini ada lingkaran. Nah, kemudian ini dibagi dua lagi. Di sini ada di sini ada lingkaran lagi. Di sini A, di sini B, di sini O, di sini D. Nah, terus katanya yang diketahui adalah jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar adalah 16,8 cm. Nah, jari lingkaran besar 16,8. Yang ditanya adalah berapa sih panjang A, B, D, O. Nah, kira-kira A, B, D, O itu yang mana? Gitu. Berarti ini adalah dari sini. Ya. Ini dari titik A ke titik B. Kemudian dia ke D, ke O lagi, terus sampai sini kan? Nah, terus dia balik lagi deh ke A. A, B, D, O. Berapa sih panjangnya? Nah, maka kita carinya gimana? Jari-jari lingkaran besar, berapanya? 1/4-nya. Tahu nggak kenapa 1/4? Karena dia cuma 1/4-nya aja, gitu kan? Nah, maka 1/4 dikali lingkaran besar. Apa sih luas keliling dari lingkaran? Pi kali D. 2 PR. Iya, 2 PR. 2 dikali V dikali jari-jari lingkaran besar 16,8. Oke. 1/4. Ya kan yang ini nih. Terus ditambahin siapa? Ditambahin setengah kali jari-jari yang kecil. Setengah kali dari lingkaran yang kecil kan? Tambah setengah dari panjang, berarti kan keliling. 2 pi R. R-nya siapa?
16,8 bagi 2. Wah, oke, 16,8 bagi 2 maka menjadi 8,4. Kemudian siapa lagi? Ditambahin dengan panjang si AO. Adalah AO itu sama dengan si jari-jari, sama dengan 16,8. Nah, maka ini sama dengan siapa? 2pi kali R. Ada yang bisa kita coret nggak ya? Tulisannya kurang jelas, Kak. Oh, kurang jelas ya. Bentar ya. Seperempat dikali dengan keliling lingkaran yang besar. 2 kali V dikali R, R-nya adalah 16,8. Ditambahin dengan setengah dari keliling lingkaran yang biasa. Sebentar ya. Setengah dari keliling lingkaran yang biasa, 2 kali V dikali 8,4 ditambahin dengan panjang si AO. Panjang AO adalah jari-jari lingkaran besar, yaitu 16,8. Maka di sini yang bisa kita lakuin apa? Ada nggak yang bisa kita coret? 1/4 bisa dicoret sama 2, bisa 2. Nah, 2 bisa dicoret sama 16,8. 16,8 kita coret menjadi 8,4. Maka di sini ada CV 22/7 kita kalikan 8,4. Nah, kemudian dari sini setengah kali 2 kali 8,4. Bisa dicoret 2-nya menjadi 8,4 pi. 22/7 dikalikan dengan 8,4. Ditambahkan dengan 16,8. Nah, terus jadi gimana nih? 22/7 kali 8,4 ditambah 27 kali 8,4 tambah 16,8. Maka di sini ada 26,4 ditambah 26,4 ditambahkan dengan 16,8. Nah, maka 26,4 tambah 26,4 tambah 16,8 adalah 69,6 cm. Untuk panjang si A ke B ke D ke O ke A lagi. Kira-kira dari sini ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Enggak, oke. Tadi Auliatul yang baru datang, udah dibahas soalnya belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Sebentar, Kak, lagi nyatet. Oke.
Sudah dicatat? Kak. Ada Belum lagi kak, yang tadi mau? terlambat. Oke. Kak. Yang belum dicatat bisa dicatat ya. Vincent, ada yang mau ditanya nggak? Vincentnya diem aja nih dari tadi. Aulia? Enggak, Kak. Vincent yang nomor 4. Kak, suaranya kemana nih? Oke, gimana Kak Widya? Boleh nggak kita bahas lagi nomor 4? Si Vincentnya kurang paham nih. Oh, boleh dong. Boleh dong. Oke, yang ini udah dicatat belum? Sudah semua ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya, Kak. Siap. Ini kakak hapus udah bisa kan? Sudah, Kak. Kalian di sini ikut kompetisi KSMO nggak sih? Enggak kak. Enggak ya. Baru mau daftar, Kak. Oke. Enggak, Kak. Kalau yang masih mau daftar, masih bisa ya. Kompetisinya masih gratis, kita perpanjang sampai tanggal 13 Juni. Itu nanti daftarnya di member. Untuk yang ONN gimana? Sudah daftar kak. Oke, Tibian. Tibian ini sepertinya suka yang berbau hitung-hitung ya? Iya kak. Iya, benar. Yang lain gimana? Udah pada daftar ONN? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, selamat berkompetisi nanti ya. Yuk kita lanjut masuk ke nomor 4 lagi. Selamat memahami. Nah, kalau misalnya di sini, yang pertama-tama kan kalau kita buat panjang semuanya kan bakal ribet gitu kan. Nah, kakak ada cara cepatnya. Caranya gimana? Yang pertama-tama kita cari dulu polanya. Nah, kalau misalnya ini ada 14 angka 1 dan 7 angka 2, boleh nggak sih kita buat dulu menjadi 6 angka 1 dan 3 angka 2? Boleh kan? Nah, maka ada angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikurangi 3 kali angka 2. 1, 2, 3. Nah, kita kurangkan dulu nih. Nah, maka kalau 1 kurang 2 kan nggak bisa. Kita pinjam dulu ke temannya. Dia sisa 0, ini jadi 11 kurang 2 kan 9. Nah, maka ini juga 0, kita nggak ada uangnya. Pinjam deh. Nah, 10 kurang 2, 8. Nah, kan 10 kurang 2 juga ada lagi, 8. Ini udah 0. Ya kan, turun 0-nya, tambah 1, tambah 1. Kalau misalnya dia ada 3 angka 2, 6 angka 1, maka kita dapat 2 angka 1, 2 kali angka 1, 1 kali angka 0, 8 kali angka, 2 kali angka 8, dan 1 kali angka 9. Nah, ini pola pertama. Kalau misalnya dia ada 8 kali angka 1 dan 4 kali angka 2, maka jadi siapa? 4 kali angka 2-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita kurangkan ya. Maka 1 kurang 2, 11 kurang 2, 9. Habis pinjam sama teman nih. 10 kurang 2, 8. Habis pinjam juga, 8. Habis pinjam juga 8. Habis pinjamnya 0, 1, 1, 1. Nah, maka di sini adalah 3 kali angka 1,
1 kali angka 0, 3 kali angka 8, dan 1 kali angka 9. Nah, pola apa yang kita dapat dari sini? Jadi gini, Kak. Pola. Kalau dia angka 2-nya ada 3, kita dapat angka 1-nya 2 kali. Angka 8-nya 2 kali. Kalau kita dapat 4 kali angka 2, angka 1-nya ada 3 kali, dan angka 8-nya ada 3 kali. Maka, kalau dia ada 2 kali, ada angka 2-nya ada 7 kali, maka angka 1-nya ada berapa kali? Angka 1. Ini angka 2, angka 1-nya ada angka 2-nya ada 3, angka 1-nya ada 2. Angka 2-nya ada 7, maka angka 1-nya ada 6. Nah, jadi kemudian siapa lagi? Ada 0. 0-nya selalu 1. Angka 0 ada 1. Angka 8 ada 3 juga. Angka 8 ada 3, maka di sini juga sama-sama ada 6, dan angka 9 ada 1. Nah, dapatlah kita polanya seperti ini. Nah, maka jawabannya adalah angka 1-nya ada 6 kali. Jadinya kayak mana nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 kalinya ada 1. 8-nya ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 9-nya ada 1. Nah, inilah dia. Sampai sini ada mau ditanyain? Udah paham belum? Aulia udah ngerti? Sudah, Kak. Ya. Vincent? Wah, udah di mute nih. Iya. Udah pada makan siang belum tadi? Udah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini kan kalau tadi dia angka 7, kan masih gampang lah ini kan. Nah, tapi gimana sih kalau nanti dia ada angkanya 1000? Kalau tadi angkanya 1000 kayak mana? Siapa yang dengerin kakak dari pertama kali? Kalau angkanya ada 1000 nih, jadi ada angka 1-nya ada 1000. Dan angka 7-nya, angka 2-nya ada 500. Nah, maka polanya jadi kayak mana? Dikurangin kan dia 1000 dikurangin 500, habis itu dikurangin 1. Iya, benar. Maka angka 1-nya ada berapa kali? 499. Iya, ada 499. Nah, terus angka berapa lagi tadi? Angka 0. Ada 1 kali. Kemudian angka 8. Ada 499 kali juga. Iya, angka 9-nya ada 1. Gitu. Kalau 1.000.000 sama juga kan? Oke, maka kalau misalnya jumpa soal kayak ini udah pada ngerti ya? Sudah, Kak. Oke deh. Silakan dicatat ya. Ada lagi yang belum paham? Atau mau sharing Kak kalau misalnya soalnya begini, ini gimana Kak jawabnya gitu. Kalian pernah menemukan soal olimpiade dari POSI yang
kalian tuh benar-benar sulit gitu jawabnya. Mungkin bisa ditanyakan. Ibian gimana? Udah mengerti, Kak. Udah mengerti. Aulia tuh? Sudah, Kak. Udah. Vincent gimana? Ada lagi yang masih kurang paham? Vincentnya malu-malu nih, dia nggak mau bersuara. Oke, kakak mau tanya deh, Koichi ini berasal dari daerah mana? Sumatera Utara, Kak. Oh, Sumatera Utara, halo. Sumatera Utara di mananya? Daerah Medan, Kak. Medan. Medan mana? Medan Johor, Medan Maimun? Aduh, kakak interogasi jadinya. Simalungun, Kak. Simalungun, di Simalungun sana ya berarti. Iya, Kak. Oke. Untuk Nareswari gimana nih? Dari daerah mana? Dari Bintaro, Kak. Dari Bintaro, jauh ya. Tibian dari mana nih? Di Jawa Barat, Cimahi. Barat, Cimahi. Kumaha Damang. Oke. Gede dari mana nih? Dari Bali, Kak. Dari Bali. Jauh ya. Say hi dong sama teman-teman yang baru jumpa, baru kenal dari sini.